Salam sehat, sobat setia saudara seiman. Kembali bersama saya dalam kesaksian kasih karunia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan firman Allah yang saya ambil dari kitab Yesaya 8 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Allah. Anak nabi sebagai tanda. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskan di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Salal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Rebekrio. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Salal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Sobat setia, saudara seiman yang dirahmati Allah, dari firman yang saya baca dari kitab Yesaya ini, ada sebuah penglihatan Nabi Yesaya. Di suatu waktu dia dipenuhi oleh Roh Allah. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada Nabi Yesaya, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Salal Hasbas. Demikianlah Allah firman kepada Nabi Yesaya agar apabila istrinya nanti mengandung dan ketika melahirkan seorang anak laki-laki, namailah dia Maher Salal Hasbas. Dan itu dilakukan di hadapan dua saksi, yaitu Imam Uria dan Imam Zakaria. Jadi sobat setia saudara seiman yang dirahmati Allah, ada sebuah kesaksian seseorang, dia sudah menikah dan mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Demikian juga dia diizinkan Tuhan bekerja di tempat yang baik, dan dari gajinya dia bisa hidup mapan. Setelah bertahun-tahun dia berkeluarga, belum juga dikaruniakan anak padanya. Jadi ada kerinduan pasangan suami istri ini atas kehendak Allah agar berikanlah dia berkat keturunan seorang anak laki-laki. Singkat cerita, pada suatu hari mereka bersepakat suami istri di dalam kamar, mereka meratapi diri, mereka sujud sembah doa pada Tuhan dan memohon kiranya diampuni atas segala dosa dan kesalahan mereka kepada orang tuanya, juga mungkin ada kesalahan mereka terhadap saudara-saudaranya, demikian juga di lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan tempat mereka bekerja. Jadi di situ mereka memohon ampun, mengucap kata tobat di hadapan Tuhan Yesus, dan memohon kiranya Tuhan Yesus sudi
mengampuni dosa dan kesalahannya. Dan dengan imannya kepada Tuhan, dia memohon kiranya Tuhan Yesus berikan berkat keturunan, yaitu mengaruniakan seorang anak laki-laki sebagai penerus keturunan keluarganya, karena itulah menjadi kerinduan sepasang suami istri ini. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan. Suatu saat mereka berkunjung ke toko yang menyediakan perlengkapan anak bayi. Jadi di situ seperti ada yang menggerakkan hati seorang ayah itu untuk membeli baju, celana, topi, bahkan sepatu untuk persiapan kedatangan anak laki-lakinya. Padahal pada waktu itu pun dia tahu istrinya pun belum hamil. Tapi dengan ada dorongan yang kuat dari hatinya, dan mereka sepakat suami istri membeli perlengkapan anak bayi itu. Kemudian hari juga berganti hari, bulan berganti bulan, mereka tetap berteguh dalam iman mereka. Mereka juga memohon didoakan oleh hamba Tuhan supaya kiranya diampuni dosanya dan dikabulkan Tuhan berkat keturunan seorang anak laki-laki di tengah keluarga mereka. Dan Allah pun menjawab doa mereka karena ketekunan mereka, karena iman mereka kepada Tuhan. Akhirnya hamillah istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari penglihatan Nabi Yesaya. Kasih karunia Kristus dan damai sejahtera menyertai kita dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, Allah yang Maha Kuasa.